Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Bapak Nur Wahid, mata kuliah psikologi agama, dan di sini saya ingin menyetor tugas yang Bapak sudah berikan, yaitu untuk meringkas. Alhamdulillah saya sudah meringkas walaupun cuma sedikit, yaitu tentang pengertian budaya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu budaya didefinisikan sebagai pikiran, akal, budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Jadi sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin, akal, budi manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat, keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya, dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya, yaitu kemudian budayaan terdiri dari dua komponen pokok, yaitu komponen isi dan komponen wujud. Komponen wujud dari kebudayaan terdiri atas sistem budaya berupa ide dan gagasan, serta sistem sosial berupa langkah atau tingkah laku dan aspek, yaitu ide, gagasan, dan tingkah laku. Adapun komponen isi terdiri dari 7 unsur, yaitu universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu, pengetahuan agama, dan kesenian. Ketujuh unsur ini sering berkolaborasi dalam penyusunan terbentuknya komponen isi. Kemudian yaitu fungsi-fungsi agama. Jadi fungsi agama itu memberikan makna tertinggi, usaha untuk menafsirkan hal yang tak diketahui dan mengontrol hal yang tak terkontrol. Kemudian personifikasi dari pemikiran manusia. Pemikiran manusia yaitu integrasi dan kultur dan legitimasi dari sistem sosial. Terus proyeksi dari makna-makna kemanusiaan dan pola sosial kepada suatu entitas yang maha kuat, maha tinggi. Usaha untuk menangani masalah-masalah utama dalam kehidupan manusia di muka bumi, yaitu fungsi undang-undang agama menentukan mana tingkah laku yang salah dan mana tingkah laku yang benar. Yang salah akan dihukum masuk neraka, dan yang benar akan diberi anugerah masuk surga. Agama telah menjadi undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia. Sang Maha Kuasa selalu menjaga dan memerhatikan umatnya, mengadili mereka dalam suatu mukamat di akhirat. Yang berdosa masuk penjara neraka, yang benar masuk ke dalam taman surga. Fungsi meringankan beban hidup, yaitu agama mengambil alih beban dalam membuat keputusan penting dalam kehidupan dan diri individu manusia ke Sang Maha Kuasa. Apabila manusia menghadapi
beban hidup yang berat, maka mereka akan menghadap dan berserah diri kepada Allah. Yaitu fungsi psikologis. Jadi psikologis, semua agama mempunyai sejumlah fungsi psikologi dan sosial penting. Agama mengurangi dan mengobati rasa khawatir dengan cara memberi penjelasan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan membuat hal-hal itu dapat dipahami. Bila kita khawatir dan stres akan masa depan, tentang ujian, tentang pekerjaan, tentang apa saja, jadi kita diharuskan untuk berserah diri kepada Allah. Yang terus fungsi tradisi lisan. Jadi fungsi tradisi lisan itu melalui ritual, bacaan-bacaan dan mitologi agama berfungsi dalam meningkatkan pembelajaran tentang tradisi lisan, cerita tentang para rasul dan sahabat, nabi-nabi, tentang raja yang adil, tentang orang-orang suci, tentang seseorang perempuan yang tegar dengan imannya meski diancam bunuh oleh raja kafir, dan lain-lain, masih banyak lain. Fungsi memberi kenikmatan agama. Jadi fungsi memberi kenikmatan, yaitu agama juga memberi rasa menyenangkan dengan cara mempercayai bahwa pertolongan Sang Maha Kuasa selalu akan datang bila manusia berada dalam keadaan susah dan bahaya. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu. Terus fungsi menjaga. Jadi fungsi menjaga solidaritas. Terakhir, agama memainkan satu peranan penting dalam menjaga solidaritas sosial, persatuan umat dan gereja, saling tolong saling kasih sesama manusia, apalagi sesama agama. Ya, itu saja ringkasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.